warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa 'amalan fid din ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib wal isya Masjid Darussalam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat hidayah taufik, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini dalam rangka thalibul ilmi, mencari ilmu, yang mana insyaallah ini adalah kegiatan yang positif yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kali ini sesuai yang dijadwalkan kita akan mempelajari tentang Musnad Imam Ahmad. Ya, mungkin ketika kita mendengar kalimat Musnad Imam Ahmad, yang terbayang di benak kita adalah sebuah kitab hadis, betul? Ya betul. Musnad Imam Ahmad isinya adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jamaah rahimakumullah, mempelajari hadis ini adalah sesuatu hal yang penting bagi umat Islam. Selain mempelajari tafsir Al-Quran supaya kita faham Al-Quran, ya umat Islam juga wajib mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis ini adalah sumber kedua di dalam pengambilan sebuah hukum. Para ulama ketika mengeluarkan hukum dari dalil, itu rujukannya 3 yang disepakati. Sisanya adalah sesuatu yang diperselisihkan. Apa yang disepakati 3 itu? Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Sumber rujukan para ulama di dalam menentukan sebuah hukum, yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kemudian nomor 2 adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 3 adalah ijma'. Ini adalah 3 sumber yang disepakati. Sisanya itu ada qiyas, ada qaulus sahabi, amalul ahlil Madinah, dan seterusnya. Itu adalah sesuatu hal yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau madhab Hambali mungkin rujukannya itu ada 14 misalnya, madhab Maliki hanya 12, madhab Syafi'i ada berapa gitu ya. Namun yang disepakati itu 3, Al-Quran, sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah al-ijma'. Musnad Imam Ahmad adalah kitab hadis, sama seperti Riyadhus Shalihin, kitab apa lagi, Sahih Bukhari, kitab apa lagi, Arba'in Nawawi, sama. Isinya adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis itu, jamaah rahimakumullah, ketika kita mau belajar ilmu hadis itu tidak lepas dari 2 sisi pembelajarannya. Yang pertama adalah dari sisi riwayah, dan yang kedua dari sisi ad-dirayah. Apa itu sisi ar-riwayah? Ar-riwayah itu berkaitan dengan periwayatannya, berkaitan dengan perawinya, rijalnya. Siapa yang membawa kepada kita hadis ini? Itu kan ada rantai sanad Fulan diriwayatkan oleh fulan, sampai sahabat, sampai Rasulullah SAW. Mempelajari keadaan para rijal ini itu juga namanya mempelajari hadis dari sisi riwayah.
Kemudian sisi yang kedua adalah sisi diroyah. Ya, ini berkaitan dengan matan hadis tersebut. Ya, memahami isi kandungan hadis tersebut. Ya, insya Allah pada kajian ini, ya pada syarah Musnad Imam Ahmad ini, insya Allah kita akan berjalan di dua sisi ini. Kita pelajari makna hadis, matanya itu apa maksudnya. Kemudian kita juga mempelajari sisi diroyahnya, sisi rijalnya. Namun akan nanti yang dipelajari itu kita akan membacakan dari sisi biografinya saja. Misalnya ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini siapa? Nanti kita akan ceritakan sedikit. Kemudian Ibnu Umar meriwayatkan kepada muridnya misalnya. Siapa? Ya. Nanti kita akan mempelajari dari sisi biografinya saja. Supaya kita kenal ya para sahabat, ya, belajar hadis sambil belajar sejarah sahabat Nabi, sejarah tabi'in. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kabar gembira bagi orang yang mau menghafal hadis dan mempelajarinya kemudian menyebarkannya. Itu ada keutamaannya. Ada motivasinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud di dalam sunannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu." Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang telah mendengarkan hadis, kemudian ia menghafalnya dan ia menyampaikannya kepada orang lain. Allah akan membahagiakan orang yang ketika dia mendengar hadis, dia menghafalnya, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Naddarallahu mra'an. Para ulama ada dua pendapat mengenai tafsiran naddarallahu mra'an. Ya. Ada ulama yang mengatakan idkhalus surur fi qalbihi. Allah akan jadikan orang ini bahagia. Ada ulama yang mengatakan nadhara itu dari kata-kata mencerahkan. Ya. Yakni orang yang mempelajari hadis Nabi kemudian menyebarkannya, Allah akan buat wajah orang itu berseri-seri, bersinar, bercahaya. Fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, ini keutamaan biasa, motivasi buat kita untuk senantiasa menghafal hadis Rasulullah SAW dan juga mengajarkannya. Ya, kita hafal semampu kita ya tentunya ya. Kita hafal semampunya. Jamaah rahimakumullah. Kenapa kok saya memilih kajiannya itu bukan hadis yang lain, misalnya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau yang lainnya dari kitab-kitab hadis Nabi SAW? Karena jamaah rahimakumullah, Musnad Imam Ahmad ini adalah kitab induk terbesar. Atasnya Sunan Abi Dawud, atasnya semua kutubus sittah, atasnya. Dan semua hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunan yang lainnya, kebanyakan, mayoritas sudah ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya bayangkan saja, Musnad Imam Ahmad itu isinya berapa hadis? Ada yang tahu? 30.000 hadis. Setelah diteliti oleh Syekh Al-Arnaud, itu ada 30.000 hadis. Sahih Bukhari ada berapa? Sekitar 7.000 mungkin ya. Kalau saya tidak salah, mungkin bisa dikoreksi Ustadz Hanif, saya kalau keliru. Sahih Bukhari kalau tidak salah itu 7.000. Kemudian Sahih Muslim 4.000 atau 5.000. Sunan Abi Dawud berapa? 4.000. Sunan Tirmizi. Tapi Musnad Imam Ahmad itu ada 30.000 hadis, yang mana itu kebanyakan kitab-kitab sunan itu semuanya ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi kita belajar Musnad Imam Ahmad itu sudah belajar Sahih Bukhari, sudah belajar Sahih Muslim, sudah belajar Sunan Abi Dawud, sudah belajar Sunan At-Tirmizi. Oleh karena itu seorang ulama, ya saya lupa namanya, beliau ditanya, apakah Anda ini menghafal kutubus sittah, ya, ulama ahli hadis ditanya oleh seseorang, apakah Anda ini hafal
kutubus sittah. Sunan Abi Dawud. Kutubus sittah itu apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai. Apakah Anda hafal semua kitab-kitab ini? Ulama itu mengatakan ahfadzuha wala ahfadzuha. Aku hafal tapi tidak hafal. Aku hafal tapi tidak hafal. Kemudian orang ini tanya, loh, maksudnya apa? Iya, aku hafal karena aku sudah hafal kitab Musnad Imam Ahmad. Dan tidak hafal karena memang sebagian kecil di dalam sunan-sunan itu, di dalam kutubus sittah itu tidak ada di Musnad Imam Ahmad. Tapi kebanyakan di dalam kutubus sittah sudah ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Beliau hafal kitab Musnad Imam Ahmad. Jamaah rahimakumullah, apa itu kitab Musnad Imam Ahmad ya? Di sini dijelaskan Al-Musnad huwal kitabul ladzi mawdu'uhu ja'lu haditsin kulli sahabiyyin ala hidatin sahihan kana aw hasanan aw dha'ifan wa min ghairi iltifatin ila mawdu'at. Musnad Imam Ahmad ini atau musnad yang lainnya mungkin ya. Karena musnad tidak hanya Musnad Imam Ahmad, ada Musnad Ad-Darimi ya. Tapi yang paling masyhur kalau disebutkan musnad itu orang pasti berpikirnya langsung ke Musnad Imam Ahmad. Jadi Musnad Ahmad ini ya adalah kitab yang temanya itu disusun atas nama-nama sahabat. Ya. Sohihan kana hasanan au dhaifan. Entah itu hadis sahih, entah itu hadis hasan, entah itu hadis dhaif. Temanya itu berdasarkan nama-nama sahabat. Beda dengan kitab sunan. Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud dan lainnya, itu penyusunan hadisnya itu, temanya itu adalah berkaitan dengan fikih. Kitabut Thaharah, hadisnya ini. Kitabus Shalah, hadisnya ini. Kitabuz Zakah, hadisnya ini. Kitabul Hajj, jihad dan lain sebagainya, itu rapi gitu. Penyusunannya, babnya itu, temanya itu fikih. Namun kalau Musnad Imam Ahmad itu penyusunannya itu, tartibnya itu berdasarkan nama sahabat. Tartibu Imam Ahmad fi musnadihi wasyarafatun nisbiyah au nasabiyah wa kathratur riwayah id bada'a musnadahu bimasanidil khulafa'il arba'ah summa masanidu baqiyatil ashratal mubasyirina bil jannah. Penyusunan kitab Musnad Imam Ahmad itu, beliau Imam Ahmad memulai dengan Musnad Khulafaul Arba'ah, khalifah yang 4. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Kemudian setelah itu al-ashrah mubasyirina bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Dan seterusnya, dicari yang paling afdol, Setelah itu urutan nomor 3-nya adalah Musnad Ahlul Baitin Nabi SAW. Ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait Rasulullah SAW. Kemudian para ashab perang Badar, kemudian para ashab perang Uhud, Bai'atur Ridwan dan seterusnya. Dicari yang paling afdol sampai paling bawah. Terakhir nanti ada Musnadun Nisa, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat perempuan. Ada nanti, ya. Kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh penduduk Mekah, penduduk Madinah, penduduk Syam, ya. Intinya pengurutan Imam Ahmad di dalam musnad itu seperti itu. Ya, sehingga nanti gimana? Sehingga nanti misalnya kita baca hadis pertama, ya kan? Hadis riwayat Abu Bakar atau Musnad Abu Bakar, kalimatnya seperti itu. Musnad Abu Bakar, hadisnya ada puluhan ribu misalnya. Musnad Umar bin Khattab, hadisnya ada puluhan ribu. Nah, itu nanti pembahasannya itu beragam ya. Kadang ada hadis yang membahas tentang fikih, kadang ada tentang kiamat, kadang ada tentang umrah, haji, dan lain sebagainya. Makanya nanti temanya itu beragam ya jemaah, tidak melulu itu saja.
Kemudian jamaah rahimakumullah, jumlah hadis di dalam musnad, ya. Wa hadzal musnad alladhi yantazimu nahwa 30 alf haditsin musnadatin tanqasimu ahadithuhu bitariqil istiqra ila sittati aqsam. Musnad Imam Ahmad ini jumlah hadisnya itu ada 30.000. Dan 30.000 hadis yang begitu banyak ini itu status hadisnya itu terbagi menjadi 6. Status hadisnya terbagi menjadi 6 dan tidak keluar dari ini. Apa itu? Ini kata Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Minha ma huwa sahihun li dzatihi. 1. Sahih li dzatihi. Wa minha ma huwa sahihun li ghairihi. 2. Sahih li ghairihi. Wa minha ma huwa hasanun li dzatihi. 3. Hasan li dzatihi. Wa minha ma huwa hasanun li ghairihi. 4. Hasan li ghairihi. Wa minha ma huwa dha'ifun dha'fan khafifan. Yang nomor 5 adalah hadis dhaif, yang dhaifnya itu ringan. Wa minha ma huwa syadidud dha'fi. Yang terakhir adalah hadis yang dhaif, yang dhaifnya itu syadid, ya, menurut beliau, ya, parah. Syadid ini parah, ya. Jadi tidak ada hadis palsu, intinya jamaah rahimakumullah. Di dalam musnad Imam Ahmad tidak ada hadis apa? Palsu. Nah, Syekh Shu'aib Al-Arnaud ini bicara seperti ini karena beliau telah melakukan penelitian bertahun-tahun terhadap musnad Imam Ahmad, ya. Beliau ini, Syekh Shu'aib Al-Arnaud ini adalah seorang ulama ahli hadis kontemporer, ya. Dan ma'ruf di kalangan para ustadz dan di kalangan para penuntut ilmu dan di kalangan para masyayikh. Syekh Shu'aib Al-Arnaud ini, ya, sama dengan Syekh Al-Albani, cuma Syekh Al-Albani ini apa namanya, lebih populer aja, lebih populer. Tapi Syekh Al-Arnaud beliau juga ulama kontemporer ahli hadis yang menjadi rujukan selain Syekh Al-Albani. Nah, Syekh Shu'aib Al-Arnaud punya penelitian yang luar biasa tentang musnad Imam Ahmad. Bertahun-tahun, puluhan tahun beliau meneliti musnad Imam Ahmad. Sampai akhirnya terbit kitab Musnad Imam Ahmad 52 jilid dengan tahqiq Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Itu kitab Musnad Imam Ahmad terbesar sekarang itu, ya. Beliau menyimpulkan bahwa Musnad Imam Ahmad itu tidak ada hadis palsunya, tidak ada. Hanya terbagi menjadi 6 saja. Nah, kenapa kok bisa ada hadis dhaif? Nanti kita akan tahu, ya, kenapa di dalam Musnad Imam Ahmad itu ada hadis yang dhaif. Faqad dzukira annahu qala fihi amiltu hadzal kitab imaman idza ikhtalafa an-nasu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raja'u ilaihi wa hadza asbah aslan min usulil ummah. Ada perkataan yang dinukil dari Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu au rahimahullah, bahwa Imam Ahmad ketika menyusun kitab ini beliau mengatakan apa? Amiltu hadzal kitab imaman. Aku jadikan kitab musnad ini adalah imaman, petunjuk. Idza ikhtalafan nasu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika manusia ini sedang berselisih di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'u ilaihi, hendaknya dia merujuk kepada kitab yang saya tulis ini, ya, Musnad Imam Ahmad. Qala Imam As-Subki, Al-Imam Subki mengatakan, bal innahu kitabun lam yurwa ala wajhil ardi kitabun fil hadithi a'la minhu. Tidak ada, kata Imam Subki, tidak ada kitab yang lebih besar dari kitab Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah kitab hadis terbesar di dunia, ya. Mungkin sebagian jamaah bertanya, kenapa kok hadis Rasulullah ini sangat banyak di dalam Musnad Imam Ahmad, 30.000? Apakah itu semuanya dari Rasulullah SAW? Kok bisa ya hadis ini sangat banyak, itu kok bisa? Apakah ada yang pernah berpikir seperti itu? Kalau kita baca pengertian hadis, hadis itu kan kabar, ya. Secara bahasa, hadis itu adalah kabar. Secara istilah, hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW min qaulin au fi'lin au takrir, dari
perbuatan Rasulullah SAW, perkataan Rasulullah SAW, dan juga pengesahan Rasulullah SAW. Jadi hadis itu kok bisa banyak itu karena tiga ini jamaah. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari perkataan beliau, perilaku beliau, dan juga peristiwa yang disahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika kita melihat pengertian hadis seperti ini, maka kita tidak kaget bahwa memang banyak sekali ya yang diriwayatkan para sahabat yang sampai kepada kita, entah perkataan, perbuatan, atau pengesahan yang disahkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya hal yang disahkan oleh Rasulullah SAW itu seperti ini. Misalnya ada peristiwa ya, di mana para sahabat itu berijtihad, kemudian diceritakan peristiwa ini kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberi komentar. Contohnya, di mana ada dua sahabat Nabi SAW yang pernah kehabisan air di tengah jalan. Kemudian masuk waktu sholat, ya, mereka tidak menemukan air untuk berwudu. Akhirnya dua sahabat ini melakukan tayamum. Setelah mereka tayamum, mereka sholat, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan nemu air jamaah. Waktu masih bisa untuk sholat. Nah, dua sahabat ini berselisih, kita ulang sholat, wudhu, mengulang sholat atau tidak. Salah satu sahabat itu wudhu jamaah, beliau wudhu mengulang sholatnya. Sahabat yang satu enggak, sudah tayamum, sudah sholat kok. Sahabat yang satu enggak, ini sudah menemukan air, ya sholat lagi. Ketika sudah sampai di Madinah, peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengomentari. Beliau mengatakan kepada sahabat yang tidak sholat, beliau mengatakan ashabta sunnah, engkau sesuai sunnah. Kemudian beliau mengatakan kepada orang yang wudhu mengulang sholatnya lagi, beliau katakan falaka ajron, kamu dapat 2 pahala. Nah, ini maksudnya hadis yang ditakrir, disahkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian menjadi syariat. Sebelum disahkan oleh Rasulullah bukan syariat, tapi setelah disahkan oleh Rasulullah, mendapat legitimasi oleh Rasulullah, maka jadi syariat. Contoh lain, Rasulullah SAW melihat kelompen ya bahasanya, terompah Bilal bin Rabah di surga. Nah, Rasulullah tanya kepada Bilal, wahai Bilal, saya melihat terompahmu di surga. Amalan apa yang kau punya? Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku batal wudhu, melainkan aku perbarui wudhuku, kemudian saya sholat 2 rakaat. Jadi Bilal setiap kali batal wudhu, entah kentut, entah buang air kecil, buang air besar, beliau wudhu. Kemudian setelah wudhu, beliau sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW mengesahkan perbuatan Bilal ini. Tadinya belum syariat, kalau tidak disahkan oleh Rasulullah nanti menjadi apa? Bid'ah. Tapi disahkan oleh Rasulullah. Nah, ini maksudnya hadis takrir yang disahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga makanya hadis itu sangat banyak dan jangan kaget ya. Jangan kaget kalau memang hadis itu jumlahnya puluhan ribu. Kemudian jamaah rahimakumullah, apakah di dalam musnad Imam Ahmad itu ada hadisun dhaif? Apakah ada hadis dhaif? Ya, ini kita beri mukaddimah dulu ya tentang kitab yang akan kita pelajari agar hati kita itu tenang. Agar hati kita itu tenang. Kita harus tahu ya kitab yang akan kita pelajari dan manhaj metode penulis ya di dalam kitabnya tersebut. Ini harus kita pelajari dan ini penting. Ya. Apakah di dalam musnad Imam Ahmad ada hadisun dhaif? Qal wa qad sawwara lana Ibnul Jauzi istighraba mu'asirihi min an yakuna fil musnadi ma laysa bisahih. Imam Ibnul Jauzi, ya, ma'ruf ya Ibnul Jauzi, bahwa beliau memang sering mengkritisi hadis ya. Beliau punya kitab Al-Mawdu'at, isinya hadis-hadis palsu. Sebagaimana telah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu tentang Mukhtasar Minhajul Qasidin, itu kan Ibnul Jauzi
Beliau kenapa kok meringkas Mukhtasar Minhajul Qasidin dari kitab Ihya? Karena beliau merasa di dalam kitab Ihya ini ada hadis-hadis palsu. Beliau ringkas. Namun kita apresiasi juga Ibnul Jauzi. Beliau hanya meringkas dan tidak menjauhkan kitab Ihya dari masyarakat. Ya. Beliau hanya meringkas, hanya menghapus beberapa hadis yang menurut beliau palsu. Nah, Imam Ibnul Jauzi juga ditanya akhirnya, kalau di dalam Musnad Imam Ahmad gimana Ibnul Jauzi? Kan Ibnul Jauzi madhab Hambali. Ya. Ini imamnya ini. Imam Ahmad ini adalah imamnya para ulama madhab Hambali. Bagaimana Imam Ibnul Jauzi? Apakah di dalam Musnad Imam Ahmad itu ada hadis palsu? Faqala kana qad sa'alani ba'du ashabil hadis hal fi musnadil Imam Ahmad ma laisa bisahih qultu na'am. Iya, saya pernah ditanya oleh beberapa orang tentang Musnad Imam Ahmad, apakah di dalamnya ada hadis-hadis yang tidak sahih? Beliau mengatakan na'am. Dan memang beliau memasukkan beberapa hadis, 9 hadis kalau tidak salah, ya di dalam maudhu'at yang mana itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tahu ya Imam Ibnu Hajar? Penulis kitab apa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penulis kitab yang ma'ruf Bulughul Maram, ya kan, yang ma'ruf ya. Bulughul Maram di Indonesia dikaji di masjid-masjid, kitab Bulughul Maram. Penulisnya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah ulama mazhab Syafi'i. Beliau punya guru namanya Al-Iraqi, seorang ulama ahli hadis. Ya. Al-Iraqi juga mengkritisi Musnad Imam Ahmad bahwa di dalamnya ada beberapa hadis palsu. Nah, akhirnya Al-Imam Ibnu Hajar itu melakukan penelitian jemaah, melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang dikritisi oleh gurunya Al-Imam Iraqi terhadap Musnad Imam Ahmad. Tidak mungkin Imam Ahmad memasukkan hadis palsu, tidak mungkin. Diteliti oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau menulis kitab, kebetulan saya punya kitabnya, Al-Qaulus Sadid fi Dzabbil Musnadi, Al-Qaulus Sadid fi Dzabbi anil Musnadil Imam Ahmad. Ini karangan Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau menulis kitab ini. Isinya apa? Isinya adalah pembelaan terhadap hadis-hadis yang ada di Musnad Imam Ahmad yang dinilai palsu oleh Imam Ibnul Jauzi dan Imam Al-Iraqi. Ya, beliau tulis ini dalam rangka membela hadis-hadis yang ada dalam Musnad Imam Ahmad. Beliau ada kalimat yang bagus di dalam muqaddimahnya. Beliau katakan apa? Katabtu hadza, saya nulis ini asobian, saya fanatik kepada Imam Ahmad, lakin la jahlan, atau kalimatnya seperti apa saya lupa. Katabtuha asobian la jahlan, atau fima makna ya. Saya menulis kitab ini itu fanatik kepada Imam Ahmad, tapi rasa fanatik saya itu bukan dibangun di atas kebodohan. Saya ada ilmunya. Saya ada ilmunya. Beliau menjawab tuduhan-tuduhan Imam Al-Iraqi dan Imam Ibnul Jauzi dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi di dalam Musnad Imam Ahmad itu tidak ada hadis palsu jamaah rahimakumullah. Kalau hadis dhaif bagaimana? Ya. Tolong dibedakan antara hadis palsu dan hadis dhaif. Ya, itu berbeda jamaah. Kalau hadis dhaif bagaimana? Apakah ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad? Ya. Ya, ini metode Imam Ahmad di dalam penulisan Musnad Imam Ahmad. Beliau katakan apa? Qasadtu fil musnadi hadithul masyhur wa taraktun nasa tahta sitrillahi ta'ala. Aku menulis atau mengumpulkan hadis-hadis di dalam musnad ini, itu adalah hadis-hadis yang masyhur, yang sudah ma'ruf di kalangan para ulama ahli hadis, guru-guru Imam Ahmad. Wa taraktun nasa ala sitrillah atau tahta satrillah, dan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Aku serahkan manusia ini di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala.
Walau aradtu an aqsida ma sahha indi lam arwi min hadzal musnad syai'an ba'da syai'. Nah, kalau saya mau, kata Imam Ahmad, maka saya akan menulis di musnad ini hadis-hadis sahih yang menurutku sahih, syai'an fa syai'an, satu persatu. Saya bisa. Ini Imam Ahmad ngomong kepada murid-muridnya, ngomong pada anaknya Abdullah. Karena Abdullah ini adalah anak Imam Ahmad, satu-satunya yang meriwayatkan hadis-hadis semua musnad itu, musnad Imam Ahmad itu perawinya hanya satu. Siapa itu? Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya sendiri. Ini beliau menceritakan kepada anaknya, wahai anakku, aku ini menyusun musnad Imam Ahmad, itu aku tulis hadis-hadis yang masyhur di kalangan para ulama, guru-guruku. Dan aku tinggalkan, aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perlindungannya, di dalam mengamalkan hadis-hadis ini. Jika saya mau, saya bisa menyusun satu persatu hadis yang sahih menurutku. Walakin ya bunayya, tapi anakku, ta'rifu tariqati fil hadis. Kamu tahu bagaimana metodeku dalam hadis. Lastu ukhalifu ma dha'ufa idza lam yakun fil babi ma yadfa'uhu. Aku tidak serta-merta menolak hadis dhaif jika memang di dalam permasalahan itu tidak ada lagi hadisnya. Kata Imam Ahmad seperti itu. Jadi di dalam permasalahan-permasalahan fikih, kalau misalnya tidak ada lagi hadisnya, ya, kecuali hadis dhaif, maka Imam Ahmad pakai hadis dhaif. Itu metode beliau, itu manhaj Imam Ahmad. Tapi beliau punya syarat satu, kalau sudah tidak ada lagi di dalam permasalahan itu hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tidak ada, maka beliau pakai hadis dhaif. Beliau lebih suka pakai hadis dhaif daripada pendapat-pendapat orang-orang. Atau tidak ada hadis sahih yang melawannya. Misalnya di dalam bab itu tidak ada hadis sahih yang memotivasi mengamalkan atau menjelaskan tentang itu. Imam Ahmad ngecek dulu apakah hadis sahih ada yang melarangnya, melawannya, mengkotornya. Tidak ada, beliau pakai. Nah, ini adalah salah satu manhaj Imam Ahmad di dalam berfikih dan juga di dalam penulisan musnadnya sama. Nah, seorang ulama dari Saudi ya bernama Syekh Sa'ad Al-Khaslan itu menjelaskan ini. Emang di mana Imam Ahmad pakai hadis dhaif? Di kitab-kitab fikihnya di sebelah mana pakai hadis dhaif? Ternyata ada di dalam kitab jual beli, jamaah rahimakumullah. Bab jual beli, Kitabul Buyu', di sana ada beberapa hadis yang memang mazhab Hambali menggunakan hadis dhaif. Bahkan bukan hanya mazhab Hambali, mazhab yang lain. Ternyata di dalam kitab jual beli banyak menggunakan hadis dhaif. Karena apa? Tidak ada lagi kecuali itu. Tidak ada lagi hadisnya kecuali itu. Jadi dipakai. Jadi hadis dhaif itu bisa dipakai selama bukan dalam bab apa? Akidah. Para ulama lain juga mengatakan bukan di dalam bab halal dan haram, tapi beda dengan mazhab Hambali. Terkadang memakai hadis dhaif dalam bab halal dan haram jika tidak ada lagi di dalam bab itu tentang hadis tersebut, yang menjelaskan tentang hadis tersebut. Ya, jadi clear ya, di dalam musnad Imam Ahmad ada hadis dhaif atau tidak? Ada. Kenapa? Ya karena metodenya Imam Ahmad seperti itu. Kalau beliau mau seperti Imam Bukhari, beliau mau, bisa saja. Ya, tapi memang bukan itu tujuannya Imam Ahmad. Kalau Imam Bukhari memang tujuannya mengumpulkan hadis yang sahih saja. Tapi ulama-ulama lain tidak. Seperti Sunan Abi Daud banyak nanti hadis dhaifnya. Lu kenapa kok Imam Abu Daud seperti ini? Ya kan memang manhajnya seperti itu. Bukan karena Imam Abu Daud tidak mengerti, bukan karena pinteran Imam Bukhari, tidak. Imam Ahmad gurunya Imam Bukhari, lebih alim dari Imam Bukhari, ya. Tapi memang beliau sengaja, Imam Ahmad sengaja memasukkan hadis dhaif di dalam musnadnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini ada satu contoh hadis dhaif atau mungkin dianggap palsu yang ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Satu saja.
yaitu riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna aliyan minni wa ana minhu. Sesungguhnya Ali, sahabat Ali itu dariku dan aku bagian darinya. Wa huwa waliyun kulli mu'minin ba'di. Dan Ali adalah wali setiap mukmin setelahku. Ini beberapa ulama menganggapnya mungkar atau dhaif atau bahkan palsu. Ya, sebagaimana Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, beliau berkata bahwa hadis ini ya itu adalah hadis yang dusta, dianggap dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna aliyan minni wa ana minhu. Ali itu bagianku dan aku bagian darinya. Dan Ali itu adalah walinya setiap mukmin setelahku. Ini dianggap palsu oleh Imam Ibnu Taimiyah. Tapi jamaah rahimakumullah, ada hadis di dalam Sahih Bukhari yang mirip ini. Apa hadisnya? Ya Ali, anta minni wa ana minka. Wahai Ali, engkau itu sebagianku dan aku adalah bagian dari dirimu. Pernah nggak mendengar Rasulullah hadis seperti ini dari Rasulullah? Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Namun ada ceritanya jamaah. Ada ceritanya. Ya, sebentar saja saya ceritakan satu cerita ini, kemudian kita tutup kajiannya. Di mana saat itu sahabat Ali, sahabat Ja'far, dan sahabat Zaid itu rebutan jamaah. Rebutan apa? Rebutan anaknya Hamzah. Jadi Hamzah bin Abi Thalib, pamannya Rasulullah, meninggal. Punya anak perempuan namanya Umamah. Nah, Umamah ini, 3 sahabat Nabi ini rebutan jamaah untuk mengasuh Umamah ini tadi. Ya. Kemudian Rasulullah ini melihat 3 sahabat ini berselisih mau ngemong anaknya Hamzah ini. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan bahwa Umamah ikut Ja'far. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena Ja'far ini punya istri. Nah, istrinya ini adalah bibinya si Umamah, kholatinya Umamah. Rasulullah mengatakan al-kholah bimanzilatil bibi itu posisinya seperti ibu. Sehingga Rasulullah memutuskan Umamah ikut Ja'far. Oh, Zaid sama Ali rodok gelo jamaah. Aduh. Kemudian Rasulullah SAW menghibur Ali supaya enggak terlalu sakit hati. Rasulullah mengatakan, wahai Ali, anta minni wa ana minka. Engkau itu bagianku dan aku adalah bagianmu. Ya kan? Ali apanya Rasulullah? Sepupu. Nikah sama anaknya Rasulullah Fatimah. Masuk enggak hadis ini? Wahai Ali, anta minni wa ana minka. Aku bagianmu dan engkau itu bagianku juga. Oh, ini adalah syaraf buat Ali. Akhirnya Ali nggak sakit hati, senang mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu, senang Ali. Nah, makanya hadis ini yang diriwayatkan Imam Ahmad ini yang dikritisi oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa ini palsu, ternyata ada juga yang senada di dalam Sahih Bukhari. Makanya Syekh Albani heran melihat Ibnu Taimiyah mengkritisi ini sebagai hadis palsu, itu heran. Kenapa kok sepertinya Imam Ibnu Taimiyah berlebihan dalam mengkritisi hadis ini? Karena punya syawahid, punya pendukung hadis-hadis lain yang isinya sama. Ya. Kemudian Z juga supaya tidak sakit hati, Z diadem-ademi juga oleh Rasulullah. Wahai Z, anta sayyiduna wa maulana. Engkau itu adalah sayyid kami dan maulana. Z ini adalah budak yang dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anta sayyiduna wa maulana, engkau tuan kami dan maulana. Maulana ini adalah budak yang sudah dibebaskan. Ya. Itu adalah apresiasi juga, pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena budak yang dibebaskan ini jamaah rahimakumullah itu mewarisi siapa? Mewarisi budak yang dibebaskan itu nanti akan hartanya itu akan diwariskan kepada yang membebaskan. Dan itu ada hadis pertama yang akan kita bahas nanti lebih dalam. Jadi ada
bab nasab nanti, masuk bab nasab. Nanti akan kita baca di dalam hadis pertama Musnad Imam Ahmad. Baik jamaah rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan sedikit tentang Musnad Imam Ahmad dan kemudian masuk kepada biografi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada untuk jamaah sekalian. Marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.